Oktober. Biasanya kalau Oktober kayak gini, itu udah mulai banyak simbol-simbol pernak-pernik atau dekorasi yang agak-agak menyeramkan gitu ya. Karena tanggal 31 Oktober itu adalah perayaan Halloween. Kebetulan untuk Halloween ini, aku ada project untuk melukis box makanan sebesar ini sama Coquito. Coquito ini jual makanan fusion Mexican gitu. Kalian bisa cek Instagramnya di @coquito.jkt. Berhubung mereka temanya Mexican, jadi konsep yang mereka minta ke aku adalah Dia de los Muertos atau Day of the Dead. Yang perayaannya ini cuma beda 2 hari dari Halloween, yaitu tanggal 2 November. Bedanya Dia de los Muertos sama Halloween, Dia de los Muertos itu adalah perayaan khas Meksiko yang filosofinya itu adalah untuk menghormati dan mengenang anggota keluarga yang sudah meninggal. Jadi anggapannya pada tanggal 2 November itu, arwah-arwah keluarga yang sudah meninggal itu kembali mengunjungi keluarga yang masih hidup. Udah gitu perayaannya tuh lebih berwarna, lebih full of color dibandingin Halloween. Kalau kalian pernah nonton Coco, mungkin kalian akan lebih familiar sama Dia de los Muertos tuh kayak gimana. Simbol-simbol yang umum itu biasanya adalah tengkorak yang dilukis warna-warni, sama bunga marigold warna kuning orange. Di sini aku udah bikin sketchnya. Ada 2 sketch yang kita pakai, yang ini yang bawah. Untuk color study-nya aku bikin digital aja supaya lebih memudahkan kalau mau ganti-ganti warna. Jadi aku udah dapat color palette-nya. Dan ini aku udah bikin color palette atau color swatch pakai cat akrilik di kertas watercolor sama di bahan boxnya. Oke. Kayak gini. Nanti aku tunjukin juga gimana caranya, meskipun backgroundnya warnanya kayak gini, tapi warnanya tetap bisa vibrant. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya, karena aku akan share lebih banyak video dan info seputar arts and craft, DIY, dan custom. Sama paling ngelukis-ngelukis kayak gini, oke? Mari kita mulai ngelukis. Aku sketch dulu ya. Nah, ini boxnya sebelumnya sudah aku sketch terlebih dahulu, nggak perlu sampai detail, yang penting garis-garis luarnya aja. Kalau udah, step selanjutnya adalah mengaplikasikan gesso atau gesso sebanyak minimal 2 lapis. Ternyata step ini makan waktu yang cukup lama, gara-gara di sini tuh aku ingin mempertahankan warna asli boxnya. Jadi yang aku kasih gesso itu hanya bagian-bagian yang akan aku lukis dengan cat akrilik. Lebih detail gitu loh, dan ini makan waktu yang lama. Jadi kalian belajar dari kesalahan aku ya. Kalau misalnya mau lebih cepat, sebenarnya kalian bisa langsung mencampur cat akrilik dengan gesso. Cuma karena gesso aku warnanya putih, jadi takutnya nanti warnanya jadi pastel dan harus tetap beberapa lapis lagi. Makanya kalau misalkan kalian punya clear gesso atau yang warnanya transparan, itu lebih enak karena otomatis kalau kalian campur dengan cat akrilik, warnanya nggak akan berubah dan kalian nggak perlu ngelukis terlalu banyak lapis gesso. Kenapa perlu pakai gesso? Fungsinya gesso itu yang pertama adalah sebagai pondasi untuk cat akriliknya. Jadi kalau misalkan area yang kita lukis itu tidak acid free, catnya itu akan lebih tahan lama, tidak akan berubah warna dan lebih merekat kuat. Kedua, jadi barrier supaya nggak gampang tembus ke belakang. Oke, kalau sudah 2 lapis dan gessonya sudah kering, setelah itu kalian bisa mengamplas bagian yang mungkin kurang rata atau teksturnya kasar. Tapi kalau misalkan kalian suka tekstur yang kasar, nggak apa-apa, skip aja step ini, nggak perlu diamplas. Kalau udah, sekarang kita sketch detailnya di atas gesso. Ini bener-bener kalian langsung sketch aja bagian mana sih yang mau kalian lukis. Karena memang abis ini kita langsung ngelukis pakai warna yang kalian inginkan. Nah, kalau kayak gini kan udah mulai lebih kelihatan ya bentuk tengkoraknya. Selama ngelukis ini, lucunya aku ditemenin sama kucing-kucing aku, jadi kalian akan ngelihat mereka berkeliaran bolak-balik. Ini namanya Jilly, dia sampai nungguin di pojok. Kalau udah, sekarang kita lukis dengan cat akrilik pakai warna apapun yang kalian mau, sebanyak 2 lapis.
Sekarang aku mulai dari warna putih dulu untuk tengkoraknya. Mungkin gak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kalian perhatiin dan bandingin sama yang baru gesso doang, warnanya tuh jadi lebih vibrant yang warna putih ini. Nah, ini sebagai contoh aku mau ngelukis tengkorak yang di tengah dulu supaya kalian mulai ada gambaran, oh ini gambar tengkoraknya kayak gimana sih. Nah, ini aku mulai dari warna ungu. Gak tahu kenapa cat yang aku pakai nih merek Reeves itu memang ada beberapa warna yang agak terlalu transparan atau translucent kayak warna merah, kuning, sama magentanya. Jadi di sini untuk warna kuning sama warna ungu, karena ungunya tuh campuran magenta sama biru, itu aku perlu beberapa lapis, kayak ada kali 3-4 lapis supaya warnanya tuh lebih pekat gitu, nggak terlalu transparan, lebih opaque. Terus aku tuh kebiasaan kayak gini nih. Jadi biasanya tuh aku ngebagi per warna kalau ngelukis. Kayak di sini kalau ada setiap warna ungu ya aku ngewarnain warna ungu dulu semua. Kalau udah selesai nanti lanjut ke warna putih semua atau warna hijau semua. Pengecualian di sini tuh ya untuk tengkorak yang tadi ya supaya kalian lebih kebayang aja bentuk tengkoraknya. Di sini kan kalian udah mulai bisa lihat ya kalau dibandingin antara ungu yang di bagian tengkorak sama di ornamen-ornamen tuh lebih pekat yang di tengkorak karena memang sudah beberapa lapis. Oh ya, untuk detail ini aku gambar pakai brush, liner brush atau rigger. Terus untuk alat-alat yang aku pakai ada di description semua, oke? Ini warna-warna dasarnya udah aku lukis semua, sekarang kita mau ngelukis detailnya. Kalau kalian perhatiin dari tadi kan banyak yang aku skip ya, jadi aku cuma nunjukin dasar-dasarnya aja. Kenapa begitu? Karena sebenarnya proses ngelukis box ini tuh makan waktu lama banget, kayak ada kali lebih dari 20 jam kalau digabungin. Jadi aku tuh ngelukis kayak dari siang sampai malam biasanya. Dan aku nggak record yang malam karena memang lighting atau pencahayaan di rumah aku tuh agak kurang mendukung ya kalau mau record malam-malam. Aku personally juga kurang suka nge-record malam-malam karena kayak lebih senang aja kalau pakai natural light, sinar matahari gitu. Nah, kalau udah ada lukisan-lukisan detail di tengkorak kayak gini kan jadi nggak serem lagi, right? Karena memang sebenarnya filosofi tengkorak atau calavera di perayaan Dia de los Muertos itu tidak semestinya seram. Jadi intinya tuh sebenarnya kayak gini. Kita manusia ini mau berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Sebenarnya balik lagi di dalamnya itu manusia sama-sama cuma tengkorak, ya kan? Warna putih. Sama gitu loh kita semua tuh. Dan semua makhluk hidup pasti mati. Jadi ya intinya gitu. Terus ini sisanya aku gambar detail untuk semua tengkorak. Nah, ini dia hasilnya. Lucu kan? Semoga kalian suka ya. Thanks for watching, I'll see you later, and happy Halloween!